Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Saputra, berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keluargaan, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, NIM 1808776. Di sini saya akan membuat sedikit video mengenai pembahasan materi dari materi bab 11, 12 dan 13. Baiklah, yang pertama saya akan membahas sedikit masalah materi dari materi 11, yaitu kompetisi atlet. Jelas bahwa tujuan utama dari pelatihan atlet adalah untuk mengambil bagian dalam kompetisi, untuk menantang atlet-atlet lain untuk posisi teratas dalam hierarki kompetisi, dan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Pentingnya kompetisi ini meluas menjadi tujuan-tujuan utama bagi seorang atlet dalam karirnya sebagai atlet. Klasifikasi dan karakteristik persaingan. Dalam sebagian besar kompetisi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu resmi atau utama, dan yang kedua kompetisi persiapan atau pameran. Saya akan membahas sedikit dari dua kelompok tersebut. Yang pertama, kelompok pertama, kompetisi resmi atau utama dianggap sebagai penentu kualifikasi atau dalam menentukan posisi akhir dalam kejuaraan. Yang kedua, kelompok yang kedua, kompetisi persiapan atau pameran, biasanya direncanakan untuk menguji dan mendapatkan umpan balik dari atlet atau tim mengenai aspek pelatihan tertentu. Selanjutnya, perencanaan kompetisi. Jadwal kompetisi biasanya ditetapkan oleh Badan Pengelola Keolahragaan. Namun, karena dalam keputusan mereka peduli dengan kejuaraan atau kompetisi liga hanya sesuai dengan waktu yang tersedia dan tujuan khusus yang dapat diberikan oleh pelatih, memutuskan untuk memilih atau kontes persiapan pameran juga. Materi selanjutnya mengenai pembahasan dari materi bab 12, yaitu biomotor kemampuan dan metodologi. Perkembangan mereka, kemampuan biomotor dan pemandangan umum, hampir semua gerakan fisik menggabungkan sampai batas tertentu unsur-unsur kekuatan, kecepatan, durasi, kompleksitas, dan berbagai gerakan. Lebih lanjut, orang mungkin membedakan aspek motorik individu serta komponen fisiologis seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan koordinasi. Dari sudut pandang pelatihan, kemungkinan akan ada lebih tertarik dalam menyempurnakan atlet melalui komponen fisiologis ini. Lebih lanjut, biasa disebut sebagai kemampuan biomotorik, bukan dalam menyempurnakan keterampilan. Latihan kekuatan. Secara sederhana dapat definisikan kekuatan sebagai kemampuan untuk menerapkan kekuatan. Perkembangannya harus menjadi perhatian utama siapapun yang berusaha untuk meningkatkan kinerja atlet, meskipun pengembangan kekuatan dalam bentuk primitif dipekerjakan oleh atlet bersiap untuk berlaga di pertandingan olimpiade kuno. Masih banyak pelatih yang jangan mengambil keuntungan dari perannya yang menguntungkan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja kekuatan. Tampilan kekuatan maksimum tergantung pada 3 faktor utama. Faktor pertama yaitu potensi otot. Faktor kedua, pemanfaatan potensi. Faktor yang ketiga, teknik otot. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor-faktor ini. Faktor yang pertama yaitu potensi otot. Faktor ini adalah jumlah kekuatan yang dilakukan oleh semua otot terlibat dalam suatu gerakan secara bersamaan.
Faktor kedua yaitu pemanfaatan potensi otot. Pemanfaatan potensi otot ini mengacu pada kemampuan untuk memanfaatkan secara bersamaan banyak serat otot, baik pusat maupun perifer. Faktor yang ketiga yaitu teknik otot. Teknik otot yang memiliki potensi in vitro untuk mengangkat 100 kg adalah secara fisiologis dibatasi hingga 30% hingga potensinya atau 30 kg. Metode yang digunakan untuk mengembangkan kekuatan dan komponennya. Yang pertama yaitu karakteristik. Mengembangkan kekuatan maksimum seorang karakteristik utama dari program latihan. Kekuatan maksimum adalah keterlibatan dalam latihan semua atau setidaknya sebagian besar unit dari otot-otot. Yang kedua, karakteristik kekuatan yang berkembang. Stimulus utama dalam pelatihan kekuatan adalah kinerja suatu gerakan terkait secara dinamis dengan besarnya gaya yang terjadi dalam aktivitas yang sama. Metode yang digunakan untuk mengembangkan daya tahan. Sepanjang semua fase pembangunan, terutama fase penyempurnaan bertahan. Selain itu, penyesuaian tubuh terhadap keterbatasan fisiologis dari pelatihan ketahanan sangat penting. Materi bab 12 sudah selesai. Saya akan melanjutkan materi pembahasan mengenai bab 13 yaitu identifikasi bakat. Proses mengidentifikasi atlet paling berbakat untuk melibatkan mereka dalam sebuah organisasi. Program pelatihan harus menjadi salah satu perhatian terpenting dari olahraga kontemporer. Setiap orang dapat belajar menyanyi, menari, atau melukis, tetapi sangat sedikit individu yang pernah mencapai penguasaan tingkat tinggi. Karena itu, dalam olahraga seperti dalam seni, penting untuk ditemukan individu yang paling berbakat untuk memilih mereka pada usia dini, untuk memantau mereka terus terang, dan untuk membantu mereka naik ke tingkat penguasaan tertinggi, sehingga ketika mereka sudah mencapai tingkat tertinggi tersebut, mereka tidak merasa sebagai seorang yang pemula. Metode identifikasi talent. Dalam pelatihan ada dua metode dasar seleksi, alami dan ilmiah. Yang pertama, seleksi alami. Dialami sebagai pendekatan normal. Cara alami mengembangkan atlet dalam olahraga. Yang kedua, seleksi ilmiah adalah metode di mana seorang pelatih memilih calon anak-anak muda yang telah membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan alami untuk olahraga tertentu atau cabang-cabang olahraga tertentu. Kriteria yang digunakan untuk identifikasi bakat. Atlet berkinerja tinggi membuktikan profil biologis spesifik dari atlet, kemampuan bimotorik yang luar biasa, dan sifat fisiologis yang kuat. Ilmu pelatihan telah membuat langkah-langkah maju yang mengesankan dalam beberapa dekade terakhir, yang merupakan salah satu utama alasan untuk peningkatan kinerja atletik yang konstan. Peningkatan dramatis lainnya, seorang ilmuwan bernama Keynes juga dibuat dalam jumlah dan kualitas pelatihan. Faktor utama untuk identifikasi bakat. Dalam upaya untuk membedakan faktor-faktor utama dan untuk kinerja dan identifikasi bakat, ilmuwan Keynes dan Florescu tahun 1971 mengidentifikasikan faktor-faktor untuk identifikasi bakat. Yang pertama, kapasitas motorik. Yang kedua, kapasitas psikologis. Dan yang ketiga, kualitas biomotorik, termasuk pengukuran samatotipe tubuh dan antropometrik.
sekian sedikit penjelasan materi bab 11, 12, dan 13 dari saya. Apabila saya ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.